Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani, jumpa lagi dengan channelnya Seputar Dunia Pertanian. Pada kesempatan kali ini, Seputar Dunia Pertanian ingin berbagi cara kepada sahabat-sahabat tani bagaimana memanen jagung agar bobotnya tetap stabil. Dan hari ini punya saya ya, sudah saya panen. Dan ini memang sengaja saya protosin aja ya, saya patahkan dari tangkainya. Dan ini saya biarkan kering, karena rencananya akan digiling ataupun dirontokkan memakai mesin saja, karena biaya operasional untuk mengupas jagung untuk 10 saknya aja untuk satu orang itu kadang-kadang nggak mampu ya untuk satu hari satu sak penuh ya, satu sak yang ukuran besar itu yang sudah dikupas. Maka dari itu untuk menghemat biaya, saya akan mencoba menggunakan jasa perontok jagung tanpa dikupas alias masih dalam bentuk kulitan seperti itu. Oke sahabat tani, masuk ke topik lagi ya. Bagaimana sih caranya agar jagung itu tidak kurang bobotnya saat kita panen? Nah, caranya sangat sederhana sahabat tani ya. Pastikan jagung kalau sudah seperti ini ya, walaupun daunnya masih hijau seperti ini ya, ini, dan bisinya sudah penuh merah seperti ini. Nah, ini sudah bisa dipanen sahabat tani ya. Jangan tunggu terlalu kering. Kenapa? Karena alasannya kalau jagung terlalu kering itu bisa mengurangi bobot ya, bisa mengurangi bobotnya. Kenapa kok bisa mengurangi bobot? Ya itu dari pengalaman saya pribadi sahabat tani ya. Jadi ini berdasarkan dari pengalaman saya pribadi, bukan dari orang lainnya. Nah, itu saya pelajari karakter jagung NK212 yang jenis bantuan yang murah meriah. Nah, ini sudah siap dipanen ya, dan ini memang masih hijau sekali pohonnya ataupun tangkainya ya, masih hijau semuanya. Dan alhasil jagungnya sudah tua seperti ini, sudah tua semuanya. Ini membuktikan sudah siap panen karena sudah melekek semuanya. Dan ini akibat karena banyaknya apa itu namanya, pupuk yang alami yang mengandung fosfor, kalium, mengandung nitrogen dan sebagainya yang ada pada gandasil B dan D, dan yang membuat jagung bisa pecah kulit seperti ini. Ini faktor dari Gibro, bisa dilihat ya. Nah, ini faktor dari Gibro, sahabat tani bisa lihat. Nah, kualitas jagung yang disemprot memakai Gibro ya sama yang tidak itu beda. Nah, ini bisa dilihat ya, bisa dilihat ini hasilnya bagus sekali. Dan ini saya lewat channel Seputar Dunia Pertanian itu tidak mengada-ngada sahabat tani ya. Insya Allah saya membuat konten itu selalu real ya, selalu real, tidak mengediting yang aneh-aneh, karena saya juga pemula dan saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat tani agar sahabat tani khususnya petani jagung dimanapun berada itu bisa mendapatkan manfaat dari yang saya sampaikan. Bisa dilihat ya, ini real ya sahabat tani ya. Saya tidak pernah mengediting yang aneh-aneh, ini real. Jadi untuk apa itu namanya, untuk jenis jagungnya itu memang jenis bantuan NK212, dan bisa dilihat sampai sana semuanya pecah kulit ya. Nah, pecah kulit, inilah bukti bahwa kalau kita benar-benar ingin memperlakukan jagung walaupun bibitnya murah tapi kita minim biaya, hasilnya pasti bisa sahabat tani ya. Caranya sangat sederhana. Rawatlah sedini mungkin ya, terutama pengendalian gulma yang di bawah agar tidak mudah terserang yang namanya impes ataupun busuk batang ataupun bule. Itu yang pertama ya. Untuk pengantisipasian, sahabat tani bisa melihat di konten-konten sebelumnya. Dan mohon maaf saya tidak bisa menjawab satu persatu dari komentar sahabat-sahabat tani ya, karena saya juga sibuk sebagai seorang terapis ya. Jadi kalau saya ada waktu untuk membuat konten, saya akan buatkan. Oke sahabat tani ya, akan saya bawa masuk ke sana sama ya. Alhamdulillah rata sahabat tani ya,
rata. Jadi saya melalui channel seputar dunia pertanian itu tidak ingin membuat konten yang aneh-aneh, yang real-real saja ya, yang real-real saja. Dan ini khusus ya, hanya tips bagi sahabat tani, khususnya petani jagung. Kalau jagungnya sudah walaupun sudah hijau gini ya, sudah hijau gini dan bisinya sudah bisa dipanen, nah seperti ini. Nah ini bisa dipanen ya, ini silakan dipanen, jangan nunggu sampai kering, karena kalau nunggu kering nanti bobotnya bisa berkurang karena diserap oleh daun-daun yang masih hijau seperti ini. Nah fungsi memanen jagung pada saat bisi seperti ini walaupun kulitnya masih kelihatan seger ya, ini pertama adalah kita untung di bobot nanti, itu yang untung yang pertama. Yang kedua, mempermudah kita mematahkan ya dari tangkainya, ini memudahkan kita seperti ini sangat keras. Nah masih keras jadi enak, tidak lembek. Ini yang fungsi yang kedua. Jadi mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semuanya ya. Intinya channel seputar dunia pertanian selalu minta dukungan kepada sahabat-sahabat tani. Kalau ada yang kurang pas ataupun masih kurang sreg di hati para master-master petani jagung, mohon maaf ya, karena saya juga masih pemula. Dan alhamdulillah walaupun pemula saya mau belajar dan mempelajari karakter apa itu jagung yang murah, yang mahal. Ternyata jagung murah pun hasilnya maksimal sahabat tani ya. Kita tidak usah mengandalkan bibit yang mahal, yang 1 kilo 100 lebih dan sebagainya, tidak usah. Yang penting perawatan saja ya, seperti itu. Oke sahabat tani ya, ini khusus untuk tips saja ya. Kalau sahabat tani mau mencoba silakan, kalau nggak mencoba ya silakan ya. Itu hanya tips dari saya melalui channel seputar dunia pertanian. Oke, itu tadi channel seputar dunia pertanian, berbagi pengalaman. Semoga konten ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semuanya ya. Dan insya Allah seputar dunia pertanian akan mengupas tuntas mengenai kandungan gandasil D, gandasil B, dan Gipro yang diperlakukan ataupun diaplikasikan untuk tanaman jagung yang murah meriah sehingga menjadi seperti ini hasilnya maksimal semua. Oke, salam luar biasa dari saya lewat channel seputar dunia pertanian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semuanya ya, khususnya petani jagung. Jangan lupa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Kuncinya adalah kita menerima dahulu baru sabar kemudian ya. Jangan sabar dulu baru menerima, jangan. Ya, intinya terimalah dulu baru sabar kemudian, insya Allah itu bermanfaat. Oke, salam luar biasa dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anda semua khususnya petani jagung.